Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Suatu ketika saya ngobrol bareng seorang teman perkara rencana perjalanan. Waktu itu, entah apa pangkalnya, kita jadi ngobrol mengenai apakah traveling atau pelesir itu bisa jadi jalan untuk menemukan diri kita, atau jangan-jangan it's how we escape from ourselves. Jangan-jangan kita malah lari dari diri kita sendiri. Asal melarikan dirinya sih nggak keterusan ya. Hidup jadi buronan itu kan nggak menyenangkan. Traveling atau pelesir ke satu tempat yang baru atau asing mengizinkan kita buat belajar, mengenal, atau ketemu dengan hal-hal yang baru, termasuk orang-orang baru. Salah satu cara terbaik buat mengenal yang asing itu, kalau saya, ya kudu kenal sama orang lokal. Website semacam Couchsurfing atau aplikasi kayak Tinder atau yang lainnya bikin kenalan sama orang baru jadi lebih gampang. Tapi lain perkara kalau kita ngomongnya perkara menemukan atau mencari cinta. Bareng Bella Husky atau yang biasa disapa Miss Turis, saya bakal ngobrolin dua perkara itu. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kenapa sih demen banget traveling gitu? Soalnya saya nggak punya pekerjaan lain. Bentar, duitnya dari mana kalau nggak ada pekerjaan? Awalnya kenapa suka traveling? Gimana? Namanya hobi ya, susah. Waktu itu jadi pernah sekali diajak sama mama waktu itu pas traveling gitu. Jadi awalnya tuh ikut sama mama traveling. Bukan ikut sama mama traveling, jadi ikut sama dia dinas. Terus jadi si mamanya meeting, saya jalan-jalan gitu. Waktu itu pas kebetulan di Malaysia kan. Kok waktu dicobain kayaknya enak ya jalan-jalan sendiri gitu ya. Ketagihan aja dari situ gitu ceritanya. Terus kepikiran untuk jadiin duit gitu ya? Awalnya belum. Waktu itu cuma senang direkam aja. Terus kayak biar sharing sama teman-teman kan. Jadi biar nanti kalau misalnya, biasanya kan kalau zaman dulu masih suka foto pajang di Facebook. Nah kayaknya kalau video kok lebih menceritakannya lebih banyak. Jadi akhirnya bikin video gitu. Udah berapa lama sih? Full traveler 2016 ya mulainya. Oke. Kalau yang full ya. Apa sih yang ditemuin mungkin selain menyenangkan gitu, apalagi yang ditemuin ketika traveling gitu? Kalau ngelihat videonya sih seringnya solo gitu ya. Senengnya gini, jadi kalau misalnya pas kita traveling itu kan karena saya sendirian, jadi pasti terpaksa mau nggak mau cari teman orang lokal. Nah jadi karena kenalan itu kan kita mengenal mereka gimana, terus budayanya gimana. Jadi kayak lebih belajar aja mereka tuh seperti apa sih gitu, dan berbeda dengan negara kita kan. Akhirnya itu yang bikin saya seneng traveling juga, karena mengenal budaya orang berbeda dari berbagai macam negara. Tapi mereka kebanyakan cukup terbuka kan. Bella pakai jilbab gitu kan, pasti ada banyak pertanyaan kan di orang-orang ini gitu kan. Makhluk dari mana gitu kan. Banyak banget yang nanya. Karena gini, biasanya kan kebetulan karena mungkin beda budaya ya, jadi mereka pasti outspoken sih, lebih ngomong maaf ya, saya boleh nggak nanya, kamu kan begini. Jadi dia bilang kamu tuh muslim, berarti kamu nggak minum alkohol, nggak makan babi, terus kamu juga nggak melakukan seks gitu. Jadi mereka tuh yang heran. Akhirnya mereka nanya lagi di situ, gimana, apakah kamu nggak boleh bersentuhan dengan laki-laki atau gimana? Terus kalau misalnya kamu nggak ada makanan lain kecuali babi bagaimana? Jadi mereka kebetulan pertanyaan yang mereka punya. Terus akhirnya ketemu saya tuh jadi ngobrol gitu. Saling belajar juga gitu ya sebenarnya gitu. Berarti kebanyakan orang-orang yang ditemuin Bella cukup terbuka gitu lah ya terhadap orang asing gitu. Tapi kalau ke Eropa gitu pernah dapat ini nggak sih semacam apa ya? Dirasisin. Iya, atau kan masih ada stigma juga ada, mereka juga ya nggak semuanya terbuka kan, pasti ada orang yang rasis juga. Banyak. Nah, Eropa banyak banget. Eropa banyak banget. Cuman ya karena saya pemikirannya mungkin begini ya, kan gue cuma datang doang ke situ, nggak ada rencana tinggal, jadi kayak ya udah cuek aja gitu sih. Dan memang kalau misalnya kayaknya gini sih, saya punya pemikiran kalau misalnya kitanya takut, mereka juga justru lebih mengintimidasi ya. Jadi saya nggak pernah kalau misalnya udah ketahuan nih orang nggak suka, ya kita lihat-lihatan aja gitu jadinya. Kayak sinetron.
Traveling kan pasti ketemu banyak orang gitu ya. Kemudian di beberapa video terakhir sebelum ngomongin soal bule penipu, di situ kan ada cerita kemudian Bella memutuskan untuk bikin account di situs dating gitu ya. Ketemu banyak orang gitu ya, nggak cuma di Indonesia doang, di luar sana juga banyak. Kenapa kemudian memilih untuk bikin akun di online dating site? Oh, karena kan kebetulan karena kalau traveling pasti ketemunya kan warga negara asing. Saya memang waktu itu tidak mau mencari warga negara asing. Jadi carinya kayak mas-mas gitu sebenarnya. Tujuan awalnya nyari yang Di lokal. dunia nyata banyak loh ya. Iya. Sebenarnya saya jarang ketemu orang karena jarang di Indonesia, jadi jarang ketemu mas-mas. Akhirnya carinya yaudah kalau gitu cari di ini deh, online dating gitu. Awalnya di situ mencarinya memang yang lokal. Tapi ternyata yang lokal nggak ada yang menghubungi saya. Nggak laku ya. Kenapa kira-kira ya? Entah. Ada obrolan yang menarik sebenarnya di dalam video itu, obrolan sama orang tua kalau nggak salah di dalam mobil gitu ya. Soal perkara dibilang anti jodoh dan sebagainya. Iya benar. Menanggapi komentar yang semacam dari orang tua pula gitu. Bella cuma ketawa-ketawa doang kan. Tapi sebenarnya di dalam hati gitu apa yang kira-kira pengen diutarakan gitu kira-kira. Kesel sih sebenarnya kayak please deh, bukannya karena nggak mau juga, cuman memang belum ketemu kan. Nah kayaknya kan banyak orang tua berpikir ini anak kayaknya nggak mau nyari, makanya dipikirnya mereka tuh karena nggak mau nyari inilah makanya nggak ketemu. Padahal kan kenyataannya kan nggak kayak belanja di Alfamart. Gitu. Kalau suka tinggal ambil gitu nggak gitu ya. Comotnya kita juga masih tahu orangnya kayak gimana, nggak langsung asal milih kan. Sebagai seorang perempuan 30 something gitu ya, dan kemudian lajang, tapi lajang berarti untuk sekarang ini sebenarnya bukan pilihan juga ya karena keadaan dasar itu. Karena memang beberapa ada gitu kan yang mendekati gitu. Cuman kan kita mencari yang cocok ya, yang sesuai kan. Kalau misalnya memang saya punya pemikiran kalau dari awal udah kayaknya nggak cocok, nggak usah dipaksain. Ada kan yang berpikir dijalanin aja dulu. Nah tapi kan ada hal-hal krusial yang kayak udah ini dari basic aja nih kayak nggak masuk, kenapa harus dipaksain gitu. Jadi karena kalau dari awal udah nggak masuk, saya nggak akan maksain dengan menjalani dengan orang-orang yang nggak masuk itu gitu. Makanya masuk ke dating site itu tuh untuk mencari yang mungkin kita satu visi misi. Duh, kayak caleg ya. Ya kayak nyari partai gitu. Cocok. Kan memang kenyataannya kayak gitu kan. Banyak yang melihat nikah itu kan jadi semacam goals dalam hidup. Achievement. Bener. Nah, kalau Bella ngelihat hal yang serupakah atau ada punya pandangan lain karena kan nggak pengen terburu-buru itu tadi gitu kan? Oh enggak, karena kebetulan ibu saya kan pengacara. Terus udah kasus yang dia tanganin masalah perceraian kan banyak banget. Jadi saya nggak berpikir bahwa nikah itu achievement. Karena kalau yang berpikir nikah itu achievement sering-sering bergaul ke pengadilan agama ya. Sering-sering bergaul sama yang pernikahannya berantakan gitu. Jadi kalau saya punya pemikiran menikah itu kan sebenarnya kayak usia juga. Jadi udah ada rezeki dari Allah kapan, waktunya di mana, gimana ceritanya, ya itu nanti akan tiba waktunya. Kalau misalnya mas sekarang belum dikasih ya syukurin aja. Mungkin maksudnya Allah tuh mungkin saya harus mempersiapkan diri dulu sebelum ketemu dengan jodoh yang terbaik yang dipilihkan sama Allah gitu. Cuman yang gerah sih orang-orang sekitar aja kayak. Nah itu dia ngadapin kegerahan orang-orang yang di sekitar itu kan kadang-kadang ganggu gitu. Apalagi kalau kemarin pas Lebaran gitu kan pasti ada banyak pertanyaan kapan kawin gitu kan, sudah punya anak berapa gitu kan. Banget bener. Ngadepin yang kayak gitu tuh gimana menjawabnya? Kan nggak, paling kalau kita ya disenyumin aja gitu. Pressure-nya kan layernya lebih banyak gitu kalau perempuan umur 30 sekian belum nikah gitu. Bener. Kalau saya nggak tahu ya, ini mungkin pemikiran saya aja gitu. Kalau nomor satu, saya harus punya pekerjaan yang menghasilkan uang ya. Jadi ketika ditanyain sama orang, mereka bertanya kapan nikah segala macam, saya langsung ingat, oh tenang, gue masih punya duit segini di bank, santai. Karena gini, misalnya nih orang kan banyak yang bilang orang kalau bokeh sensi ya. Jadi kalau misalnya udah jomblo, sensi itu double nanti. Jadi kalau misalnya jomblo doang tapi punya duit, setidaknya ya udah nggak apa-apa, yang penting gue punya duit gitu. Terus kalau misalnya kan orang akan selalu ada yang nanya kepo dengan hidup kita ya, kapan kawin. Andai kata nanti ada calonnya juga mau nikah di mana, terus banyak kan selalu akan ada anak berapa, anaknya mau disekolahin di mana, dikuliahin di mana, itu nggak berhenti kan? Akan selalu. Jadi kan memang comparing sama hidup orang kan. Jadi memang harus ke kitanya sendiri mindsetnya. Yang penting kita ya bahagia aja dengan apa yang kita punya. Dan itu nggak gampang ya. Tapi kan itu bisa dilatih setiap hari gitu. Sebenarnya kalau mencari gitu ya jodoh atau pasangan, gitu, kualitas yang kayak gimana sih yang Bella cari? Kalau kata mencari itu kayak kesana barang hilang. Gimana dong? Menemukan gitu ya. Sama aja sih.
mencarinya maksudnya kualitasnya yang pasti sih dia harus beragama ya. Karena kalau dia tidak percaya sama kita, mungkin beda keyakinan, agak sulit ya. Karena kan agak ribet sih. Walaupun banyak juga yang tetap bisa jadi mualaf, cuman kalau saya pribadi mungkin agak ribet kalau ngelihatnya di situ. Terus yang kedua, dia juga harus punya integritas. Jadi kelihatan orangnya jujur atau enggak, itu deh. Kayak calon ketua KPK ya. Iya. Gitu. Ta'aruf gitu jadi pilihan nggak sih? Enggak. Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin karena kepikirannya gini sih, kalau misalnya entah kenapa ya dari dulu kalau misalnya disuruh ikut ta'aruf yuk, makasih. Mungkin belum ingin melemparkan diri ke bursa ta'aruf nanti kan. Bursa ta'aruf. Kayak bursa bola ya. Lanjut ke soal video bule penipu itu ya. Itu kan dari dating site ketemu dengan satu orang ini gitu. Kemudian ya back and forth messaging gitu kan, video call pula. Iya. Apa yang kemudian bikin Bella mungkin tertarik atau klik kali ya sama orang ini, kalau bisa dibilang gitu kali ya, berlanjut gitu sampai berminggu-minggu. Sebenarnya gini, dari awal saya tuh udah sebenarnya nggak srek sama dia nih. Sebenarnya nggak srek, terus kayak berpikir kan dia beda agama, terus udah gitu saya memang nggak mencari bule. Kayaknya aduh gimana ya, karena ketika saya nggak srek saya cerita kan. Pertama cerita ke mama, terus kata mama nggak apa-apa dijalanin aja. Terus saya cerita ke teman saya juga yang lain, oh ya nggak apa-apa dijalanin aja gitu. Jadi mungkin karena saya mendengar kata dijalanin aja, ya udah saya ya udah deh coba aja dulu, kenapa enggak gitu. Dan sebenarnya dari saya kan ikut dating site beberapa bulan, udah dari beberapa bulan, cuman nggak pernah ada yang saya ladenin. Sekali ladenin laki-laki ini yang ternyata si penipu. Pas banget jadi kayaknya. Tapi kan orangnya persisten banget gitu kayaknya gitu ya. Memang. Itu kah yang mau nggak mau juga bikin ya udah deh kayaknya gue harus ngeladenin dan sebagainya gitu. Enggak sih, kayaknya waktu itu memang karena kepikiran bahwa kok ya itu umur segitu belum menikah. Jadi makanya itu adalah kesalahan yang saya lakukan. Tapi saya nggak tahu itu kesalahan atau enggak ya. Jadi karena memang waktu itu karena saya berpikir ya udah deh cari deh, ya udah deh nggak apa-apa deh, nggak. Walaupun dari awalnya udah nggak srek, tapi akhirnya memaksakan diri untuk diserek-serekin deh sama laki-laki ini. Padahal awalnya udah enggak. Jadi udah kayak feelingnya tuh udah nggak enak sama laki-laki ini. Tapi kayak saya memaksakan diri untuk membuka hati sama lelaki ini gitu. Itu makanya mungkin perempuan harus ngedengerin yang namanya feeling ya, intuisinya tuh udah ngomong dari awal, memang udah ngasih tahu. Tapi sayanya ya udahlah nggak apa-apa dicoba aja dulu gitu. Sampai kemudian nyadar kalau sebenarnya ini orang nipu gitu. Itu sudah berapa lama gitu? Udah 3 minggu. Oh oke. Kesel ya. Lama banget. Apa yang kemudian bikin waktu itu oh kayaknya gue ditipu nih sama nih orang gitu? Sebenarnya waktu itu kan waktu dari awal udah banyak yang nggak match kan. Tapi itu lagi ya mungkin ya karena lagi bego ya. Jadi kayak gini, pemikiran saya gini, kan saya nggak ngeladenin laki-laki lain nih, cuman laki-laki ini yang diladenin. Jadi kok kayaknya saya menolak kemungkinan bahwa laki-laki ini sebenarnya hanya tipuan. Jadi saya berpikir oh mungkin, jadi ketika saya ngelihat kok ini ada yang nggak match ya, oh mungkin begini, saya sendiri yang denial gitu. Akhirnya gimana ya, mungkin makanya memang banyak sekali wanita yang kena kasus seperti ini denial, karena memang nggak ada kan yang mau terima kenyataan kalau dia dibohongin. Gitu. Kayaknya indah banget gitu kan. Kayak too good to be true gitu kan. Nah itu dia. Ada banyak message itu nggak sih dari orang-orang yang ngeliat video? Banyak banget. Yang punya pengalaman serupa gitu. Dan banget. melewati fase yang kayak gitu juga gitu ya. Banyak banget. Cuman mereka masih nyangkut di denial ya. Di denial lama nyangkut ya. Terus kayak meminta, Mbak bisa nggak tolong dicariin lelaki ini siapa. Terus saya udah bilang kan, waktu itu saya bisa menemukan laki-laki ini karena kebetulan lelaki ini memang public figure. Jadi gampang ketemunya. Dan memang dibantu sama teman saya. Jadi mereka tuh banyak yang mau mencoba menemukan si wajah aslinya gitu. Dan nanti kalau misalnya udah ketemu, biasanya nanti mereka akan mencoba usaha mendekati si lelaki yang asli gitu. Oh damn. Jadi memang psikologisnya gitu. Oh gitu ya. Kayak banyak kan. Makanya kalau udah, saya akan bilang ya udah kamu nggak usah mencari siapa lelaki aslinya, ya terima aja kamu jadi korban dan kamu udah ditipu sama laki. Setidaknya kamu sudah, kalau misalnya belum transfer duit, setidaknya kamu hanya sudah buang waktu, korban perasaan. Nah udah move on dengan hidupmu, terus kamu ya ibaratnya cari orang lain gitu. Jangan terpaku di situ. Kebanyakan mereka nggak mau di situ, mau kekeh antara mau mengetahui siapa yang asli, terus ingin menangkap, ingin mengungkap
mengungkap siapakah dia gitu. Dan itu nggak boleh Bella sebenarnya. sebenarnya melewati itu juga kan, sempat jadi detektif juga kan di video itu. Kalau waktu itu sebenarnya gini, sebenarnya nggak kepikiran untuk jadi detektif, cuman mau bikin video edukasi kan. Tapi ternyata ada kesempatan ya, alhamdulillah pertolongan Allah ya. Jadi ada kesempatan untuk mengungkap siapakah dia gitu. Jadi ternyata ya ada pertolongan aja. Tapi awalnya nggak ada niatan untuk gue harus mengungkap siapa dia. Nggak ada kepikiran begitu. Waktu itu sempat pakai Google Image Google Reverse, Image. sempat nyoba itu tapi juga nggak berhasil Nggak ketemu, gitu ya. heeh. Ada pilihan lain? Ada Thin bisa Eye, apa? bisa lewat dari Pim Eyes yang pertama, terus yang kedua dari Thin Eyes. Tapi katanya yang baru itu pakai Yandex yang dari Rusia, website Rusia itu katanya lebih banyak lagi pilih. Maksudnya dia lebih wide ini ya jangkauannya. Cuman kalau misalnya dari beberapa itu nggak ketemu juga, berarti emang suratan takdir nggak boleh ketemu. Gitu jadi. Tapi terus gimana kita bisa tahu kalau kita ditipu sama nih orang gitu? Kan itu ada 6 episode gitu ya. Kalau mungkin boleh dirangkum gitu, kira-kira red flag-nya itu apa saja sih yang mengindikasikan kalau kita ditipu gitu sama orang yang kita kenal dari dating site Dating gitu? site. Nomor 1 ya terlalu cepet ininya. Maksudnya dia tuh kayak di jalan tol. Kan kebanyakan memang orang kan PDKT dulu, saling mengenal, terus nanti mencari kesamaan, baru nanti kayaknya saya suka nih sama kamu. Itu kan ibaratnya nggak cepet. Kalau mereka ini pasti cepet, dan memang di targetnya itu sekitar waktunya seminggu sampai 2 minggu. Jadi mereka memang itu yang cepet. Makanya kalau misalnya kamu ketemu orang udah 3 hari, saya cinta sama kamu, saya ingin menjalani hidup dengan kamu, itu udah red flag banget sih. Udah ini ya, jangan dilanjutkan. Tapi karena banyaknya drama-drama yang bergentayangan belakangan ini yang kayak fairy tale ya, makanya banyak orang tuh yang kalau sebenarnya udah ngeh dari awal, tapi banyak yang menolak untuk mendengarkan intuisi. Itu banyak banget. Jadi kita nomor 1 tuh udah pasti kan dia terlalu cepat. Terus yang kedua juga kita pasti udah ada feelingnya, udah ketahuan. Yang ketiga juga dilihat kalau misalnya dia terlalu tampan kayak bintang film mukanya. Terus udah gitu, bukannya saya mengajarin untuk minderan ya, cuman kan kita juga sadar diri juga, mungkin gak sih laki-laki seperti ini di dunia nyata dia gak bisa menemukan pasangan, sampai harus nyari online. Udah gitu online itu yang beda negara lagi, bukan yang satu negara gitu kan. Kita mikir logisnya di situ aja, dan dia langsung kayak yang punya, dia akan mengutarakan seberapa kayanya dia. Jadi kayaknya dia tuh sukses banget, kaya banget, yang kayaknya tuh lu tuh beruntung banget dapetin gue nih kaya raya loh, banget gitu. Dan dia juga pasti dia tertarik sama berapa penghasilan kita. Jadi dia mau tahu, nanya, dia akan tanya berapa penghasilannya. Terus kalau misalnya memang gak bekerja, nanya, kamu dapat duit selama ini dari mana? Jadi apakah kamu memang masih dapat duit dari orang tua? Apakah masih ada pendapatan lain yang kira-kira? Karena dia lagi ngitung kan. Orang pajak atau sebenarnya dari pasangan? Kayak orang sensus ya. Karena kan mereka mentargetkan buat scammer, yang penting itu adalah waktu. Jadi mereka mau time is money. Mereka gak mau buang-buang duit. Jangan sampai targetnya ini ternyata gak punya duit gitu. Makanya mereka akan berusaha sekuat tenaga supaya bisa mapping berapakah penghasilan calon korban ini sebelum mereka memutuskan untuk menjadikan dia target selanjutnya. Kalau nggak memenuhi kriteria mereka, biasanya mereka akan lepas sendiri gitu ya? Nggak dilepas juga. Jadi dalam itu ada, nanti itu akan ada yang cepat, ada yang maksudnya gini. Jadi itu akan tetap di-maintain terus. Semua harus di-maintain. Mereka tuh memaintain banget loh, tidak pernah memutus silaturahmi. Sebenarnya kan motifnya ada yang minta ditransfer itu kan. Terus kemudian ada yang juga bahkan memeras gitu kan. Oh iya, Kadang kan ada yang minta video atau foto gitu. Sebaiknya itu juga dihindari gitu ya, Bel. Sempat ada permintaan semacam itu nggak sih dari orang ini? Enggak kalau yang ini. Untungnya gitu ya. Kalau mungkin dari awal dia punya minta kayak gitu, pasti udah saya cut dari awal tuh. Cuman enggak, dia termasuk yang sopan. Nah kayaknya itu sebenarnya gini sih. Kalau untuk balik lagi ke faktor psikologis, biasanya mereka tuh udah mapping, mereka harus udah tahu nih karakternya seperti apa. Jadi ada orang yang mungkin dia bisa dimasukin dari dimintain foto atau video, tapi ada juga yang mereka nggak akan masuk ke situ. Jadi tergantung, mereka udah mapping dari awal kan, ini karakternya. Memang itu kepintaran mereka sih, mereka udah bisa mengetahui karakter dari si calon korban sebelum bertemu. Dan mereka ini bersindikat gitu ya? Sindikat. Kan kalau nggak salah Bella di dalam video ini kan menduga bahwa ada 2 orang yang berbeda, gitu kan? Benar. Itu memang 2 orang yang berbeda atau sebenarnya orang yang sama, tapi kemudian mukanya saja yang berbeda gitu, atau gimana? Oh, waktu itu awalnya kan memang
dikiranya yang di video lain sama yang berbicara dengan saya lain. Tapi ternyata hanya satu orang, terus dia menggunakan video colongan. Jadi dia pakai video orang lain, motivator kebetulan yang diambil. Nah, terus dia punya di sini tuh diduga kaki tangan yang membantu dia untuk mengumpulkan uang. Karena kan mereka nggak bisa punya rekening di sini. Jadi mereka biasanya memang memacari wanita-wanita Indonesia untuk dipinjam, untuk buka rekening, untuk macam-macam gitu. Yang waktu itu kalau salah di Bali ya? Enggak, Atau tapi itu di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Ya? Oke. Kalau ngelihat di video itu gitu, Bella sempat nunjukin video pas video call kan? Oh iya. Ada rekaman itu. Sebenarnya ketika kedua kali video call itu terjadi, sebenarnya saya sudah ngeh kalau itu video yang sama gitu. Enggak, kalau saya enggak. Sekali lagi ya, perempuan agak blon. Kalau lagi blon tuh blon emang. Pertama kali video call itu juga video yang samakah gitu ketika nyadar? Atau sebenarnya video beda-beda sih atau gimana? Sama ternyata. Ternyata pas saya lagi ngedit itu baru kelihatan ternyata itu memang video yang sama. Cuma nama dia timingnya diganti. Ketika dia mulai itu dia akan ngeganti timingnya di detik keberapa dia baru mulai. Gitu. Makanya pas saya ngedit baru oh iya ya ketahuan. Tapi kalau waktu lagi pas kejadian sih nggak sama sekali. Justru yang di notis pertama kali adalah perkara cincin kan? Cincin kawin. Itu penting. Bener itu. Kalau yang lain nggak kepikiran sama sekali. Sampai pas udah ngelihat videonya lagi. Kan sempat nyoba lapor ke polisi juga gitu. Waktu ngobrol sama polisi gitu, ini nggak sih sempat dapat informasi juga ada berapa banyak kira-kira kasus semacam itu gitu? Iya, polisinya sih udah ketawa ya waktu diceritain karena polisi ya udah banyak banget, udah terlalu banyak memang yang kasus seperti ini dan bapak polisinya bagus sih kalau kamu nggak transfer, tapi mereka banyak menemukan yang kasus transfer terus datang terus nangis terus minta tolong dibalikin duitnya. Jadi polisinya juga udah saking banyaknya mungkin mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena kan mereka nggak bisa membantu kecuali memang si orangnya sendiri yang lapor. Nah kebanyakan kan korban nggak mau lapor, yang datang justru keluarganya yang menceritakan. Tapi kalau misalnya si korbannya itu nggak bikin laporan, mereka nggak bisa diproses. Apalagi kalau misalnya udah beda negara kan, nggak tahu lagi. Tapi kalau kayak kasusnya Bella kan sebenarnya orangnya ada di Indonesia kan, di Jakarta. Dan memang kebanyakan kayak gitu nggak sih atau? Kebanyakan di Jakarta memang, di Indonesia sorry. Dan itu berarti kan sebenarnya bisa di tracking kan sama polisi kalau dilaporkan gitu. Iya. Kalau sebenarnya mau melapor selain orang yang bersangkutan yang transfer gitu ya, apa saja sih yang perlu dipersiapkan dulu? Oke. Nomor 1 sih waktu itu transfernya dari mana, dari area mana supaya bisa ketahuan TKP-nya di mana. Jadi itu nanti masuknya ke TKP. Nah nanti dari TKP itu kamu melapor ke Polda, Polsek ya saya lupa. Nah, sekarang lupa Polsek kali. Polsek. Nah, yang paling dekat deh. Iya Polsek. Jadi dari Polsek terus nanti bikin laporan ke sana, bawa juga bukti transfernya, terus bukti percakapannya juga di screenshot. Kalau bisa udah di screenshot, udah di print biar nanti ada tanda, ada bukti karena mereka akan minta kan gimana sampai si lelaki itu minta kirimin, kenapa, apa alasannya. Terus mereka juga akan minta nomor rekening yang dituju gitu. Nanti udah nomor rekening yang dituju itu, ya udah kita masukin laporan. Nanti kalau misalnya sama polisi udah dicatat, udah dibikin laporannya, kita bisa nerusin ke bank dengan harapan si nomor rekening yang digunakan itu bisa dibekukan. Tapi kalau sebelum ada transfer kita nggak bisa belum jadi korban gitu. Makanya saya belum korban. Senewan nggak sih jadinya? Kesel sih. Sebenarnya kan udah korban ya. Korban perasaan loh Pak, itu mahal banget loh. Dan waktu ya. Iya banget, aduh, nggak perasaan banget sih itu yang paling menguras ini kan. Cuman memang kalau belum korban ya belum bisa. Tapi itu nggak bikin kapok kan? Masih punya akun di? Udah enggak. Udah enggak. Udah enggak ya? ditutup. Udah kapok. Bukannya kapok sih, cuman waktu itu dikasih tahu sama teman saya. Kebetulan kalau misalnya mereka sudah tahu nih kamu, takutnya nanti mereka tahu namamu siapa, di mana. Nanti dia bisa memberitahu ke teman-temannya yang lain. Jadi teman-temannya nanti akan mendekati saya. Jadi kayak di antara para scammer nih ada makhluk nih, coba nih dideketin. Jadi nanti akan berbagai macam scammer yang datang gitu. Makanya saya menutup itu semua sewaktu video ini keluar. DM Instagram gitu nggak terima ya? Oh dari dulu emang nggak pernah ngeladenin sih kalau dulu dari DM gitu, kecuali yang memang ada hubungannya dengan misturis. Selain itu kalau yang ngajak kenal emang nggak pernah diladenin dari dulu. Pertanyaan terakhir, cinta menurut Bella apa? Aduh, ini pertanyaannya sulit banget. Jadi pertanyaan cinta itu menurut saya, wah saya juga bahkan belum tahu nih gimana ya. Nggak boleh ini ya, phone a friend. Kalau cinta
cinta itu mungkin ya menurut saya di mana kita bisa memikirkan orang lain ketimbang diri sendiri gitu. Jadi ketika kita menempatkan dia di melebihi dari segalanya, mungkin menurut saya itu cinta gitu. Itu aja, nggak panjang-panjang. Kayaknya ya. Menemukan pasangan itu nggak kayak mencari destinasi pelesiran. Semisal sudah ketemu, sudah demen, kita tertarik mengunjungi, tapi toh juga butuh waktu buat mengapresiasi atau sekadar menikmati sajian yang ada di depan mata kita. Kemudian, apakah kita bakal menetap di sana? Itu perkara lainnya. Vlog Bella tentang bule penipu bisa dilihat di akun YouTube atau Instagramnya Miss Turis. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.